Al-Quran, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran terpelihara sepanjang zaman. Tidak ada seorang pun makhluk, manusia dan jin, yang sanggup merubah Al-Quran, baik lafaz maupun maknanya, karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga dengan hadis, karena hadis adalah yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Tanpa hadis, maka kita sama sekali tidak akan dapat mengenal Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, kepadamu aku turunkan Al-Quran litubayyana lin-nas, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Rabb mereka kepada mereka, wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mengerti." Akhir ayat menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak akan dapat mengerti, tidak akan dapat memahami Al-Quran dan Islam secara kafah tanpa penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang kita kenal dengan nama As-Sunnah atau Al-Hadith. Setelah kita mengetahui ketinggian dan kedudukan dan martabat hadis, demikian besarnya di dalam Islam, maka para pelajar hadis, para ahli hadis adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik ilmu yang dituntut. Berkata Amirul Mu'minin fil Hadith, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di kitab besarnya Al-Matalibul Aliyah, فإن الاشتغال بالعلم خصوصا الحديث النبوي من أفضل القربات. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, khususnya tentang hadis nabawi, adalah seutama-utama ibadah, seafdal qurbat, takarrub dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas. Al-Hafiz mengatakan demikian bukan tidak berdasar kepada asar, tetapi sejumlah perkataan para ulama menjelaskan tentang keutamaan al-hadis bagi orang yang mencintainya. Oleh karena itu judul dalam muhadarah kuliah ilmiah ini, mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan cinta kepada hadis tanpa kita mengetahui kedudukan dan kebesaran hadis dan keutamaan orang yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya, yang menyebarkannya, yang menerapkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama adalah dengan asar. Agama harus dengan asar.
Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ad-dinu bil athar. Agama ini adalah dengan athar. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Berkata Sufyan Al-Thawri, pemuka tabi'ut tabi'in, innama ad-din bil athar laysa bil ra'yi. Tahu artinya? Antum yang nulis tahu artinya? Simak. Agama itu sesungguhnya dengan athar, dengan sunnah, dengan hadis. Penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ra'yu akal pikiran semata. Diulang sampai 3 kali. Innamad din bil athar laysa bil ra'yi. Kita beragama dengan athar, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan tentang Islam, menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, agar kita tidak tersesat di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Innamad din bil athar. Al-athar bentuk jamak dari al-athar, al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga aqwalus sahabat, perkataan-perkataan para sahabat. Berkata kembali Sufyan Al-Thawri, ma a'lamu ala wajhi al-'ard min al-a'mali afdalu min talab al-hadith liman arada bihi wajh Allah. Saya tidak mengetahui di permukaan bumi dari amal-amal yang lebih utama dari mempelajari hadis bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Dalam riwayat yang lain, la a'lamu syai'an afdalu minhu. Saya tidak tahu sesuatu pun juga yang lebih utama darinya, yakni al-hadis, dari hadis. Liman arada Allah bihi, bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Beliau pun mengatakan innan nasa yahtajuna ilaihi fi ta'amihim wa syarabihim. Sesungguhnya manusia berhajat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada makanan mereka dan minuman mereka. Ketika mereka akan makan, bagaimana adab makan, bagaimana adab minum. Semuanya berhajat kepada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini minum. Untuk minum kita berhajat kepada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita minum dengan tangan kanan. Tidak boleh dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Dari mana kita mengetahuinya? Dari hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyebut nama Allah ketika makan dan minum. Karena seluruhnya datang dari Allah. Allah yang memberikan
memberikan nikmat, Allah yang memberikan makan dan minum kepada kita.